kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kisah selanjutnya adalah kisah istighfar dari seorang ibu yang anaknya dalam keadaan sakit, ya akan tapi dia tidak mampu untuk membawa anaknya tersebut ke rumah sakit ataupun kepada dokter. Ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kisah ini terjadi di wilayah Kashmir. Ya, Kashmir adalah daerah perbatasan antara India dan Pakistan. Jadi kisahnya adalah berawal ya dari kisah seorang ibu yang dia memiliki anak perempuan. Ya, sedangkan anak perempuannya tersebut dalam keadaan sakit. Ya, sakit tersebut adalah sakit tulang ya di bagian tulangnya. Ya. Dan ibu ini sudah berusaha berobat ke sana kemari di dokter sekitar rumahnya ataupun sekitar di kampungnya tersebut, ya. Akan tetapi setiap dokter yang dia datangi, ya, mereka hanya mengatakan hanya ada satu dokter saja yang bisa mengobati ataupun yang bisa mengoperasi penyakit tulang anak ibu ini. Dari beberapa dokter hanya merekomendasikan satu dokter tersebut. Dan satu dokter tersebut dokternya ini berada di daerah India. Ya, di daerah India. Ya, maka pada suatu hari, ya, karena ibu ini dia tidak sanggup untuk membawa anaknya tersebut ke rumah sakit yang ada di kota tersebut, karena ketika ingin melakukan perjalanan tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar. Ya, biaya yang sangat besar tersebut yaitu masih biaya untuk safarnya, untuk perjalanannya, belum lagi biaya untuk rumah sakitnya, ya. Maka kemudian ya ibu ini hanya memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kesembuhan kepada anaknya tersebut, ya. Jadi pada suatu hari dokter tersebut ya akan melakukan sebuah seminar, ya, yang seminar ini diadakan di sebuah daerah yang melewati kota Kashmir ini, ya, melewati kota Kashmir ini. Ya, ketika dokter ini berada di bandara, ya, sang pilot mengatakan bahwasanya pesawatnya ini tidak bisa melanjutkan perjalanan, ya, tidak bisa terbang karena ada badai, ya, ataupun dalam cuacanya waktu tersebut adalah cuaca yang sangat buruk, ya. Maka kemudian ya dokter ini bertanya kepada asistennya, ya, berapa jam ya kalau melakukan perjalanan dengan menggunakan mobil, ya, dari bandara tersebut ke tempat dia mengisi seminar tersebut, ya. Maka asistennya mengatakan itu sekitar 6 jam, ya. Maka dia lihat jam, oh masih ada waktu, ya, masih ada waktu, ya, bukan 6 jam tapi 4 jam, jadi masih ada waktu, ya, karena perjalanannya itu hanya 4 jam dan waktu untuk seminarnya itu masih ada sekitar 6 jam lagi. Ya. Maka dia melakukan perjalanan dengan dokter melakukan perjalanan dengan menggunakan mobil, ya. Akan tapi di tengah perjalanan juga terhalang, ya, karena cuaca yang sangat buruk, ya, dan juga ada badai, ya, ketika itu. Maka kemudian ya tidak disengaja, ini adalah ya aturan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia terpaksa harus berhenti di tempat rumah si ibu yang memiliki anak yang dalam keadaan sakit tersebut. Ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian setelah dia sampai di depan rumah ibu tersebut, ya, karena tidak bisa melanjutkan perjalanan lagi, ya, maka dia pun ya singgah ke rumah si ibu tersebut, ya, sambil mengetuk pintu, ya, kemudian dia meminta izin untuk masuk, ya. Kemudian ya sambil bercerita maka si anaknya tersebut terdengar oleh dokter tersebut, ya, karena sesekali anak tersebut menangis, ya, merasakan mengeluh, ya, dari sakitnya tersebut, ya. Maka sang dokter pun bertanya, ya, kepada sang ibu tersebut, ya, sakit apa anakmu ini? Ya, maka sang ibu tersebut mengatakan, ya, sakit tulang, ya. Kenapa tidak dibawa ke rumah sakit? Ya, maka sang ibu tersebut mengatakan, sudah saya bawa ke rumah sakit, ya, akan tetapi
pihak rumah sakit ya hanya merekomendasikan satu dokter saja, yaitu si fulan, yang menyebutkan nama dokter yang datang tersebut. Ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kemudian dokter tersebut pun mengatakan Allahu Akbar. Ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala mendatangkanku ke rumah ibu, ya, karena istighfar yang telah engkau lakukan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu ketika kita mengalami kesulitan dalam hidup kita, ya sulit kita dalam menghadapi kehidupan ini, ya maka kita harus memperbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana ya yang seharusnya dokter tersebut tidak melewati rumah tersebut, ya akan tapi karena izin Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar yang dipanjatkan oleh sang ibu tersebut, ya maka sang ibu tersebut pun ya bisa mengoperasi anaknya dengan gratis, ya bahkan tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun, ya karena istighfar yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya maka dari itu ya mari kita biasakan diri kita berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita memiliki banyak sekali dosa, ya baik yang kita sengaja ataupun yang tidak kita sengaja. Ya, maka dari itu kita biasakan diri kita. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hari saja dia beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 100 kali. Ya maka bagaimana lagi dengan kita yang kita sudah banyak sekali ya dilumuri dosa, banyak sekali perbuatan dosa yang kita lakukan. Maka dari itu kita perbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana juga ya Ibnu Taimiyah ya juga dalam ketika dia mengalami kesulitan, dia tidak bisa memecahkan masalah, ya maka dia juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam satu kisah disebutkan dia beristighfar sebanyak 1000 kali, ya karena setelah dia beristighfar kepada Allah sebanyak 1000 kali, maka kemudian dia mendapatkan jalan keluar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sesuai dengan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, man aksara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikannya kemudahan dari setiap kesusahan. Wa kul min kulli hammin farajan, dan setiap kesusahan itu jalan keluar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga beberapa kisah yang kita sebutkan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan motivasi bagi kita untuk memperbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.